Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class ya guys. Kita lihat. Untuk hari ini kita akan belajar lesson 4 dari student book kita yang judulnya I usually wear warm clothes when it's cold. Ya, saya biasanya menggunakan baju hangat saat dingin. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari di sini? Kita lihat lesson objektifnya. Apa yang akan kita pelajari di lesson ini? Yang pertama, goalnya ya nanti we will be able to talk about the frequency. Jadi nanti kita atau kalian anak-anak akan bisa berbicara tentang frekuensi. Frekuensi apa maksudnya? Nah, frekuensi dalam bahasa Inggris seperti penggunaan kata sometimes, usually, often, dan lain-lain ya. Lalu asking and answering clarifications questions ya. Jadi nanti juga goalnya itu bisa bertanya dan menjawab pertanyaan klarifikasi. Maksudnya pertanyaan klarifikasi itu seperti apa? Nanti akan ada contohnya ya. Nah, ini sekarang sama Bu Afri sengaja dipisah antara grammar sama lesson objektifnya. Biasanya sama Bu Afri langsung dimasukkan saja. Lalu nanti at the end kita akan bisa belajar bertanya menggunakan information questions pakai how often, biasa kan kayak gitu. Nah, sekarang kita perkenalan dulu grammar ya. Sebenarnya kita udah belajar dari kelas 1 grammar itu, cuman sama Bu Afri tidak pernah disebutkan kalau ini adalah grammar ya. Nah, ini sekarang Bu Afri kenalkan, ini adalah contoh grammar salah satunya. Nah, grammarnya di lesson ini tentang information question with how often. Jadi nanti kita akan belajar menanyakan informasi menggunakan frasa how often, seberapa sering, how often ya. Nah, nanti ini juga expression of frequency. Jadi frekuensi itu ada kata ekspresinya. Contohnya diantaranya ada usually, sometimes, often, atau kalian pernah dengar never kayak gitu ya. Nah, lalu when clauses, kita akan belajar klausa menggunakan when atau kata hubung menggunakan when ya. Nah, kita lihat dulu ke student book sama-sama. Nah, di sini ada tentang jam juga. Bu Afri yakin sebagian udah pada tahu kapan penggunaan a quarter to, half past, dan quarter past ya. Nah, di sini Bu Afri hanya menambahkan sedikit. Kalau urusan jam kan kita sudah belajar kelas 4 ya. Sekarang sedikit aja. Kita artikan dulu tired. What is tired? Kalian pasti tahu tired itu apa? Capek ya. Lalu worried. Worried itu khawatir. Lalu ada bored atau ya bosan. Nah, di sini ada a quarter to. Nah, quarter dalam bahasa Inggris itu artinya 1/4 ya. Jadi 1/4 dari segala macam perhitungan. For example, ini kan dalam sebuah jam ya. Nah, kalau jam 1/4 dari 1 jam itu adalah 15 ya, 15 menit. Nah, makanya di sini quarter itu kalau dalam jam dikenal juga dengan 15 menit ya. Tapi beda kalau misalnya kalian nimbang, 1 kilo berarti 1/4-nya berapa? Itu beda ya, enggak selamanya 15. Nah, quarter tuh itu berarti 15 menit menuju ya, atau kurang 15 menit. Lalu half itu setengah ya, half past. Ada lagi a quarter past, jadi 15 menit ya, lebih 15 menit ya. Oke, sekarang kita akan dengarkan audionya. Silakan kalian kasih angka ya, seperti biasa. Lesson 4. I usually wear warm clothes when it's cold. Track 13. Word chest. Page 30. A. Listen and number. Number 1. It's 9:30. Number 2. I'm worried about my grandma. Number 3. I couldn't sleep last night. I'm tired. Number 4.
It's 8:15. Number 5. Doing homework is not fun. I'm bored. Number 6. It's 7:45. Oke, sudah ya. Kita lihat. What is number 1? Number 1 is it's 9:30. Nah, ini jadi penggunaannya itu kita pakai past dulu, 9:30 baru jamnya ya. Ini lebih jam berapa? Oke, jadi 9:30. Oke. Next, number 2. What is number 2? Yes, worried. Worried atau cemas ya. Aku cemas katanya. Oke. Good. Number 3. Itu tired. I couldn't sleep last night. I'm tired. Ya. Aku tidak bisa tidur, jadi aku capek katanya. Oke, good one. Number 4. A quarter past. Sama a quarter juga. Penggunaannya kita sebutkan quarternya dulu, baru past dan jamnya. Ya, contohnya di sini it's 8:15 ya, past 8. Oke, next number 5. Bored ya. Next number 6 itu 1:45. Nah, kalau ini to itu berarti menuju, jadi jam yang ininya ya, bukan jam 7 lagi, tapi kalau ini kan berarti kalau di jam itu 7:45. Nah, kalau pakai quarter to berarti it's 7:45 ya, bukan 7 lagi tapi itu 8. Oke. Next, kita lihat. Nah, ini adalah ini ya, questionnya ya, contohnya ya. Do you stay in a hotel sometimes? Yes, we usually stay in a hotel when we take a vacation. Nah, lalu ada pertanyaan lagi. When do you wear warm clothes? We usually wear warm clothes when it's cold. Nah, ini ada contoh clarification question ya, yang ini. Clarification, meminta klarifikasi apakah benar. Nah, kalau ini kan information question ya, menanyakan informasi. Tapi sama dua-duanya itu menggunakan kata penghubung when. Nah, di sini ada kata penghubungnya when. Ya kan? Sama ya. When it's cold, when we take a vacation. Ya, itu yang membedakan adalah kalau ini clarification itu menanyakan dengan yes or no question diawalinya. Contohnya di sini pakai do. Kan kalau pertanyaan do itu jawabannya hanya ada dua pilihan ya, antara yes sama no. Nah, sedangkan ini information menggunakan kata when, menanyakan informasi kapan. Ya. Kalau pertanyaan pakai when, pasti yang dijawabnya itu ada hubungannya dengan waktu. Nah, misalnya ini waktunya it's cold ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita lihat track 14 part C. There's a conversation between Amy and Max ya. Nah, ini ada beberapa contoh when clausesnya. Nah, kita perhatikan ya bersama-sama. Track 14. Listening chest. Page 31. C. Talk, listen, and read. Are you ready for the dodgeball game? Well, I practice every day. Look. That's great. You can throw very well. Yes, I can throw well when I'm fine, but I throw badly when I'm tired. Me too. Look, it's 9:45. We should go. It's okay. The game starts at 10:30. It's great to play dodgeball when the weather is nice. I like playing when it's cold too. Do you play when it's snowing? No, I go skiing when it's snowing. How about when it's raining hard? No, I stay home when it's raining hard. Me too. Oke, jadi dari percakapan tadi kita bisa lihat beberapa contoh yang menggunakan when clauses ya. Contohnya yang pertama, I can throw well when I'm fine.
Aku bisa melempar dengan baik ketika saya baik-baik saja ya, atau saya merasa senang atau baik-baik saja tidak sakit ya. But I throw badly when I'm tired. Tapi saya melempar kurang baik ya, dengan jelek gitu ya ngelemparnya ketika saya capek, when I'm tired, ketika saya capek. Nah, lalu ini ada lagi, I like playing when it's cold too. Aku suka bermain saat dingin ya, saat sedang dingin juga. Do you play when it's snowing? No, I go skiing when it's snowing. Nah, ini clarification question ya. Do you play when it's snowing? Nah, dia jawab no. Bukan no I don't lagi, sekarang sudah tidak zaman. Ya, kalian sudah kelas 6, langsung jawab kenapa tidaknya ya. Nah, di sini contohnya no I go skiing when it's snowing. Jadi dia tidak bermain dodgeball ketika salju ya. Nah, lalu ada pertanyaan, how about when it's raining hard, ketika sedang hujan? No, I stay home when it's raining hard. Saya stay di rumah ya, diam di rumah ketika hujan ya. Oke. Nah, ini coba kalian kerjakan dulu sendiri. Nah, nanti akan dibahas saat kita bertemu di sekolah ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang bagian E. Kita lihat dulu bagian E. Ini untuk asking clarification sama ini ya, information ya. Nah, kita lihat. Clarification pasti diawali dengan kata do atau does ya, tergantung orangnya. Nah, di sini do you play paintball sometimes? Apakah kamu kadang-kadang bermain paintball? Yes, I sometimes play paintball when my cousins come to town. Nah, karena di sini yang ditanyakan play paintball, berarti yang di sini juga harus ditulisnya itu play paintball. Ya. Urusan sometimes atau usually, sometimes-nya atau usually-nya itu mah tergantung frekuensinya, seberapa seringnya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini information, menanyakan informasi. Setelah mengklarifikasi, nanyain informasi. When do your cousins come to town? Nah, ini kenapa when do? Walaupun your cousin itu kan belum tahu laki-laki perempuannya, tapi kita lihat di sini cousins-nya itu pakai s, berarti lebih dari satu. Berarti di sini pakai do ya. When do your cousins come to town? Kapan mereka datang berkunjung gitu ya, maksudnya itu come to town itu bukan datang ke kota tapi datang berkunjung gitu ya ke sini. Lalu dia jawab in the summer vacation when the weather is nice ya. Jadi when ini digunakan sebagai penyambung ya, penyambung dua klausa. Oke, ini sama Bu Afrian, ini ada sebagian contoh adverb of frekuensi ya yang sering kita dengar. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk mengganti kalimat tadi. Bisa pakai sometimes, bisa pakai usually, bisa pakai always, bisa pakai often, atau never ya. Nah, ini hanya frekuensinya, seberapa seringnya. Nah, kalau always itu 100%, selalu tidak pernah terlewat. I always wake up in the morning. Saya selalu bangun di pagi hari ya. I usually, nah usually itu sering ya. Frekuensinya itu sekitar 80%-an. Often jarang ya, often itu 60%. Sometimes, kadang-kadang itu 30%. Nah, kalau never itu 0% karena tidak pernah sama sekali, tidak pernah satu kali pun, itu never ya. Oke, selanjutnya ini tidak usah. Nah, open your workbook page 18, halaman 18. Nah, coba Bu Afri minta kalian kerjakan halaman 18 bagian A dan B. Oke? Good luck everybody. That's all for today. Thank you for your attention. I hope you have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.